Puji Tuhan. Haleluya. Lagi yuk Kak Indri. Iya, kurang semangat. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, selamat datang kembali adik-adik di Sekolah Minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Kakak Indri senang gak hari ini? Seneng banget Kak Novi. Iya, apalagi Kak Novi, kita sekolah minggu lagi ya. Iya. Kalau gitu supaya semangat, kakakmu ajak kita nyanyi lagu Ding dong, ding dong. Semuanya yang adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya. Kita pakai gerakannya. Nyanyi yang semangat ya. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Jamku berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Sekolah minggu telah dimulai. Aku siap, lompat yang tinggi. Aku siap. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap. Aku siap memuji Tuhan Yesusku. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya, untuk dengar firman-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau gitu kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama ucapkan doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat tangannya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi ini kami dapat kembali berkumpul di dalam ibadah sekolah minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Tuhan Yesus, kami tahu yang menonton acara ini bukan hanya orang-orang yang ada di Bandar Lampung namun yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah Engkau yang bertahta di atas seluruh pujian yang akan kami naikkan di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah roh pujian Engkau nyatakan juga bagi kami pelayan-pelayan sekolah minggu yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kau berkati para anak-anak Tuhan sekolah minggu yang menyaksikan ibadah ini, biarlah mereka memberikan hatinya lebih lagi beribadah dengan sungguh untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pelayan-pelayan sekolah minggu yang mengambil bagian baik dalam pujian dan penyampaian firman. Biar Roh Kudus-Mu yang memberikan pada kami hikmat untuk melakukannya dan kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Kakak Indri, sekarang kita nyanyi dulu yuk untuk Tuhan. Iya Kak, kita angkat pujian apa Kak? Kita nyanyi lagu JUJUR. Adik-adik Iya. tahu ya lagunya? Nanti pakai gerakan ya Kakak Iya. Indri? Nanti Kak Indri yang gerakan ya Kak? Iya, Kakak Kakak Nopi yang bantu nyanyi, Kakak Indri bantu gerakan ya. Iya. JUJUR JUJUR Jujur, 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 jujur. JUJUR. JUJUR JUJUR Jujur, 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 jujur. Ku mau jadi anak jujur. Ku mau jadi anak jujur. Tidak suka berbohong. Berkata yang sebenarnya. Seperti yang Tuhan mau. JUJUR. JUJUR. Jujur, jujur, jujur. Jujur 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 Ku mau jadi anak jujur. Yang kuat ya deh suaranya. Ku mau jadi anak jujur Tidak suka berbohong Berkata yang sebenarnya. Seperti yang Tuhan mau. JUJUR JUJUR. Jujur, jujur, jujur. Jujur, 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 jujur. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Kakak Endri, tadi kan kita mau jadi anak jujur ya. Iya, Kak. Kita kan senang ya jadi anak Tuhan. Iya. Kalau gitu kita nyanyi lagi ya Kak Endri. Iya. Yang berjudul Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Nanti yang pertama apa dulu Kak? Oh iya juga, yang pertama anak Tuhan nggak boleh bohong. Iya, habis Yang itu? kedua anak Tuhan nggak boleh nakal dong Kak Nakal, tentunya. oke. Iya Kak. Semua tepuk tangan yang kuat ya adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak Saya boleh senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi Anak anak Tuhan nggak boleh nakal. Anak Tuhan Nggak boleh nakal. Nakal itu kenapa sih? Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan nggak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal
nakal-nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Puji Tuhan. Haleluya. Kak, kan Tuhan kita itu hebat ya. Kita menyanyi sekali lagi yuk Kak. Iya. Kita punya lagu baru kan Kak Indri? Iya, kita Apa sih punya. Kak judulnya? Lagunya Kuat, Hebat, dan Besar. Iya, adik-adik nanti lihat teksnya ya di lirik di layarnya ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kakak Indri, lah kayaknya lagu ini ada gerakannya ya Kak Indri. Yuk kita bikin yuk Kak gerakannya. Iya. Adik-adik ikutin ya Kakak Indrinya ya. Sekali lagi Bang lagunya. Ikutin ya gerakannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingan. Yesus yang terkuat. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada Tandingannya. tiada tandingannya. Oke adik-adik, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman, untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian baru juga yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Adik-adik juga bisa lihat teksnya nanti di layar ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan sampaikan siapa Kak? Oh iya juga ya Kak, aku hampir lupa loh Kak. Yang disampaikan oleh Kak Kakak Hotma Hotma Hutagaul. Semuanya sungguh-sungguh ya Dek. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi kita katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Semua angkat tangan yang tinggi, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku
Puji Tuhan. Haleluya. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah pada saat ini, kakak harapkan di rumah masing-masing ya, duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya, minggu kemarin Bang Polmer kan kasih ayat hafalan ya? Iya kan? Ayat hafalannya siapa yang masih ingat? Iya, dari mana? Mazmur 150 ayat 6. Apa bunyinya di sana? Sama-sama kita katakan ya. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Itu ayat hafalan minggu kemarin. Nah, kalau minggu ini ya tadi puji-pujiannya sudah banyak mengajarkan kita tentang kejujuran ya, jujur. Nah, kakak harap ya, kakak percaya sih adik-adik di rumah sudah jujur-jujur semua ya, karena dari dulu-dulu kita sudah sering angkat pujian JUJUR. Nah, hari ini kita mau belajar aku anak jujur ya. Aku anak jujur di sekolah, mungkin adik-adik semua sudah sering mendengarkan tentang kejujuran, karakter kejujuran itu semua sudah ada di sekolah masing-masing. Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kejujuran. Dari siapa? Ada loh di Alkitab ya, ada di Alkitab ya. Salah satu tokoh, sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang tentang kejujuran. Tapi kakak ambil dari Yosua 14 ayat 7 ya. Disiapkan Alkitabnya dari Yosua 14 ayat 7. Nah, kakak ambil salah satu tokoh dari Alkitab yaitu Kaleb ya. Kita buka bersama-sama Yosua 14 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Ya. Nah, yang masih kecil-kecil sama mamanya, sama papanya ya, boleh dibacain ya. Mama papanya boleh membacakan untuk anak-anak yang masih kecil-kecil, dan anak-anak yang sudah besar boleh dicatat firman Tuhannya ya. Yang terambil dari Yosua 14 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca ya, sama-sama kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Nah, Kaleb ya, kalau adik-adik pasti sudah pernah dengar cerita tentang 12 pengintai ya, 12 pengintai yang disuruh oleh Musa mengintai tanah Kanaan. Nah, salah satunya di sini adalah Kaleb. Nah, Kaleb ini siapa sih ya? Kaleb ini ya dari kan 12 suku ya di Israel itu, salah satunya yaitu suku Yehuda. Nah, si Kaleb ini berasal dari suku Yehuda. Nah, dikatakan di sini bahwa Kaleb itu mengatakan kabar yang dia sampaikan itu yang sejujur-jujurnya. Kabar apa sih sebenarnya yang sejujur-jujurnya itu? Nah, kita ingat kembali ya, jujur. Jujur sebenarnya arti jujur itu apa? Tadi katanya kalau udah Kak Nopi bilang tidak suka berbohong. Nah, kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, jujur itu artinya lurus hati. Lurus hati, tidak berbohong, misalnya berkata apa adanya, terus tidak curang, misalnya dalam permainan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Terus orang-orang yang disegani karena mereka jujur, mereka menjadi orang-orang yang disegani. Nah, Kaleb ini, kita kembali ke Kaleb ya, tokoh Alkitab yang Kaleb tadi. Nah, kalau adik-adik ingat-ingat kembali ya, semua boleh dibuka Alkitabnya Bilangan 13. Di sana di Bilangan 13 ini ada dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33. Di sini menceritakan tentang ke-12 pengintai. Nah, yang kakak mau bahas di sini adalah sikap Kaleb. Ya, kalau kalian melihat gambar, ya kalau diingat-ingat kembali kan bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian yang akan ditempati orang Israel itu adalah tanah yang subur. Nah, di situ dilihat kan ya, di situ dilihat itu ada
anggurnya, ya kan, anggurnya aja kalau dikatakan dibaca, adik-adik baca kembali nanti, katanya kalau yang bawa itu harus 2 orang karena terlalu besar, terlalu berat ya. Nah di situ di ayat yang ke-30 ya, di ayat yang ke-30, semua perhatikan Alkitabnya ya Dek ya. Di ayat yang ke-30 kakak akan bacakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah jadi dari ke-12 pengintai hanya 2 pengintai, yaitu Yosua yang di sini, Yosua dan Kaleb inilah yang 2 pengintai ini yang mengatakan yang sebenarnya, bahwa di sana itu banyak susu dan madunya, anggurnya begitu. Nah tapi kalau yang 10 lagi ngomong apa di orang? Oh, di ayat yang ke-30 ya, di ayat yang ke-31 ya kakak akan bacakan, yang yang ke-10 pengintai mengatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka menyampaikan kabar yang bukan apa adanya, bukan yang sebenarnya ya. Mereka di sini dikatakan kabar busuk ya. Nah, jadi kalau si Kaleb ini menyampaikan apa adanya. Nah, sedangkan si 10 pengintai ini tidak mengatakan apa adanya. Jadi apa sih yang mau kita pelajari lagi? Iya, kalau anak Tuhan itu ya, anak Tuhan itu ya, adik-adik di rumah ya, semua kita harus, salah satu contoh sikap jujur adalah tidak melebih-lebihkan perkataan. Nah, siapa di sini yang seperti gambar itu ya, gambar. Nah, ngapain itu? Lagi ngapain? Kalau kata orang zaman sekarang lagi ngegosip. Nah, tahu ngegosip? Ngomongin orang, ih itu tuh ya udahlah nggak usah temenan sama dia tuh. Kenapa emangnya? Udah, dia itu orangnya kayak gini nih. Nah suka kayak gitu, suka ngegosip, nambah-nambahin kata-kata, melebih-lebihkan kata-kata. Atau bilangnya sama mamanya, mama kemarin aku itu ya dipukul sama si ini. Contohnya aja kan, dipukul, tau-taunya mah cuman kesenggol. Itu kan melebih-lebihkan perkataan, itu tidak boleh ya, melebih-lebihkan perkataan itu nggak boleh. Atau yang gambar yang kedua yang di sebelahnya tuh, lihat ada kumpul-kumpul sama teman-teman, terus ada satu temennya di sana, lihat tuh dia lagi itu tuh anak itu, gak usah lah kita deket-deket sama dia ya, seperti kita lihat di gambar itu, ya ampun dia jadi sedih karena diomongin sama orang. Nah kita tidak boleh seperti itu, tidak boleh melebihkan perkataan, katakan yang sejujurnya. Nah contoh berikutnya, nah, siapa pernah, ayo dilihat gambarnya. Nah kalau di film-film kan suka dilihat tuh ya, ada yang gambar malaikat sebelah kanan biasanya, terus ada gambar iblis yang berwarna hitam, biasanya kulitnya hitam, semuanya hitam ya. Terus di sini bilang, udah kamu kan kemarin itu nggak belajar ya, nggak belajar karena mungkin ya kan ikut mama pergi ya, entah itu ke gereja, lupa bawa bukunya. Terus udah kamu nyontek aja, lihat aja tuh, intip aja, intip yang sebelah itu, kata yang iblisnya. Tapi datang yang malaikatnya, jangan, ya kan udah diajarin, kita harus jujur, gak boleh. Coba diingat-ingat lagi pelajarannya apa. Nah supaya jangan seperti yang mencontek, gak boleh ya.
nggak boleh mencontek. Buat apa dapat nilai 100 tapi itu tidak jujur, mending nilainya 70. Atau misalnya kalau udah nggak belajar bener-bener, ya tapi nggak belajar bener-bener bukan karena malas ya. Kalau malas ya wajar dapat nilainya entah 50, itu wajar. Kenapa? Karena malas. Nah, jadi anak Tuhan juga nggak boleh malas dan nggak boleh mencontek. Nah, yang ketiga, siapa nih? Seperti gambar itu sampai mulutnya karena kaget, ya kan? Kaget karena ketahuan mencuri, ngambil sesuatu, mungkin bukan cuman uang, mungkin lagi jalan-jalan ya kan, pulang sekolah atau pulang dari mana, ngeliat tuh ada jambu tetangga atau di jalan ada mangga, deket banget, metiknya aja bisa langsung blep, langsung ketangkep mangganya, enak banget lagi kan, aduh, ambil aja, nggak ada yang lihat, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada yang lihat ini, udah ambil aja, katanya. Tapi karena sudah dengar tentang Kaleb ya, sudah dengar dia mengatakan yang sejujurnya, atau udah seperti yang nomor 2, gambar yang nomor 2, sedih sih, mukanya sedih, aduh kayak mana ya, aku lapar, tapi duitnya, aduh ada mamang tukang somai lagi lewat, tapi kan gak boleh mencuri, tapi aduh perutku lapar banget ini, aduh dengan sedih mukanya, aduh udahlah gak apa-apa, ngambil aja dari tas mama katanya. Waduh, itu pun walaupun terpaksa itu tidak boleh ya. Nah kalau lapar bener-bener udah nggak ketahan lagi, nggak mungkin sih di rumahnya nggak ada makanan. Kakak percaya mama papanya pasti nyiapin makanan atau nyiapin jajanan ya. Tapi jangan sampai seperti yang gambar nomor 2. Kak, ada lu tugas dari sekolah. Kalau ngomong sama mama takut aku, nanti duit terus katanya, takut dimarahin. Jadi aku udahlah ngambil aja lah aku. Gak boleh ya. Walaupun mamanya misalnya memarahi atau ngomel, cerewet ya, kalau kata anak, udah mamaku tuh cerewet banget loh. Apa ini terus? Gak boleh ya Dek ya. Jadi semuanya ya, mau apapun alasannya apapun ya, mencuri itu tidak boleh. Nah, kenapa sih ya? Kenapa sih kita sebagai anak Tuhan ya, anak Tuhan diajarkan supaya kita jujur. Nah, sama-sama kita baca, coba dibuka Amsal ya. Amsal yang ke-15 ya, Amsal 15 ayat yang ke-8. Nah, di sini dikatakan yang pertama, kenapa kita harus jujur ya? Amsal 15 ayat yang ke-8 dikatakan di sini, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Siapa mau doanya dijawab oleh Tuhan? Pasti mau, kakak juga mau ya, semua kita mau doanya dijawab oleh Tuhan. Salah satu syaratnya adalah jujur ya, jadi kita harus jujur. Karena walaupun kita kasih persembahan, persembahan saya kak, kalau hari Minggu itu kak, dia cuma ngasih 2.000, saya 10.000 kak, bandingannya kan lebih besar saya, doa saya pasti dijawab dong. Oh tidak ya, katanya di sini ya, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan gak suka walaupun persembahannya banyak ya, tapi dia hidupnya tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu katanya Tuhan gak suka. Tuhan gak suka dengan persembahannya. Tetapi kalau orang jujur itu doanya dijawab Tuhan ya. Tuhan suka mendengar doa anak-anak Tuhan yang jujur. Tuhan juga jawab doa anak-anak yang jujur, tapi doanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya, bukan aduh kak doa saya mau jadi presiden gitu ya kan. Tahu-taunya ya itu dari keinginan hatinya, bukan karena rencana Tuhan, bukan yang seperti itu. Terus yang kedua dikatakan di sini kenapa kita harus jujur ya? Untuk apa sih kita jujur? Amsal yang ke-16 ayat yang ke-13 dikatakan bibir yang benar dikenan raja dan orang yang
berbicara jujur dikasihinya. Nah, siapa mau ketemu, kalau minggu kemarin kan sudah dibahas sama Bang Polmar sedikit ya. Kalau ketemu Pak Presiden pasti senang banget kan? Udah diajak ketemu Pak Presiden pasti senang sekali. Begitu juga di sini dikatakan ketemu raja-raja itu sama dengan presiden. Nah, bibir yang benar disukai sama raja. Bibir yang benar itu adalah mengatakan yang sebenarnya. Dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Siapa mau disayang ya? Disayang, di sini rajanya masih kecil, tapi kita punya raja yang besar ya, yaitu Tuhan Yesus. Siapa mau disayang sama Tuhan Yesus? Ya, iya, semua pasti kakak juga mau disayang sama Tuhan Yesus. Nah, tapi syaratnya apa? Ya, jujur. Kita harus jujur. Jadi mulai sekarang di rumah ya, nih mamanya udah denger ya, nanti mamanya perhatikan nanti boleh cerita sama Kak Hotma nanti kalau ketemu di gereja itu tuh ya, dilaporin aja sama Kak Hotma, nggak apa-apa ya. Nah, hari ini kita sudah dengar tentang firman Tuhan tentang Kaleb yang jujur ya, sehingga Kaleb itu memperoleh apa yang dia dapat bagian di Kanaan itu, dia dapat bagian. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan ya, kita dapat bagiannya apa? Ya, doanya dijawab, terus kita disayang, bukan cuman di dunia ini kita disayang sama mama, pasti kalau jujur disayang sama mama, kalau sama temen jujur nggak pernah bohong pasti disayang sama temen, sama kakak di rumah ya kan, misalnya ada ciki abang di rumah, terus itu dimakan sama adeknya, terus siapa yang makan ciki aku? Nggak mau jawab, diem aja. Nah, tapi kalau jujur, bang maaf ya, aku makan kemarin itu, soalnya aku pengen banget makan, mau minta sama abang nggak kelihatan. Nah, jujur, walaupun nanti, kamu ini loh makan ciki aku, ganti ge katanya. Walaupun seperti itu, tapi sudah jujur, nggak apa-apa ya. Nah, itu firman Tuhan hari ini kita belajar tentang kejujuran. Nah, ayat hafalannya, kakak kasih ayat hafalan ya, di rumah sama-sama dihafal, sama-sama dibaca. Satu minggu ke depan ini firman Tuhannya itu jadi renungan buat adik-adik di rumah ya. Kita baca bersama-sama, ayo dibuka Alkitabnya dari Matius 5 ayat yang ke-37 ya. Matius 5 ayat yang ke-37, sudah ketemu semua? Yuk kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi ingat ya, kalau berkata, kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Kalau lebih dari situ, misalnya diem-diem dulu, ragu-ragu, berarti berasal dari si jahat ya. Jadi mulai sekarang adik-adik, kakak harapkan kita semua, bukan cuma adik-adik kakak Hotma juga ya, kita semua ya belajar dengan sikap Kaleb ini, yaitu hidup jujur dimanapun kita berada. Oke, itu saja firman Tuhan dari kakak semuanya ya. Sikap berdoa, kita angkat pujian buat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik di rumah ya, lipat tangannya, tutup matanya, berdoa dengan sungguh ya. Renungkan firman Tuhan ini, kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
Bapa, semua angkat tangan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah benar-benar Tuhan kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kami mau seperti Kaleb Tuhan yang mengatakan yang sejujur-jujurnya, tolong Tuhan setiap adik-adik kami di rumah, siapapun kami yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman-Mu di kehidupan kami, sehingga benar-benar Tuhan kami menyenangkan hati Tuhan, dan setiap apa yang kami rindukan Tuhan, Tuhan yang memberikannya untuk kami. Mari Bapa yang baik, kami mau berdoa buat adik-adik kami di rumah, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan hati mereka, mungkin dalam bidang pendidikan mereka Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan mereka kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti pelajaran mereka Tuhan dengan baik dan memperoleh nilai yang terbaik. Buat kedua orang tua daripada adik-adik kami sekolah minggu, Tuhan berkati mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan berkati, sehingga Bapa kebutuhan daripada adik-adik kami semua boleh tercukupi. Kami para pelayan sekolah minggu-Mu Tuhan, kami rindu, kami boleh beribadah kembali sebagaimana biasanya Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati negara kami ini Bapa, Engkau yang menyelesaikan segala virus corona ini Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan, berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang selalu mendengarkan setiap apa yang diminta oleh adik-adik kami pada saat ini Tuhan. Tuhan jawab semuanya Bapa, Tuhan berikan semuanya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa adik-adik kami di rumah, orang tua daripada adik-adik kami, semua kami Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan yang selalu Tuhan perhatikan, yang selalu Tuhan jagai Bapa, sehingga kami tidak akan kekurangan sedikit apapun. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan, oleh karena Roh Kudus-Mu yang mengajari kami setiap hari, kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita ucapkan doa kita yang terakhir. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.